Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu untuk kita semua teman-teman. Kembali lagi bersama channel saya Sawit Kalimantan Official. Di video kali ini saya akan memberikan tips dan trik untuk teman-teman semua. Bagaimana sih caranya panen mendapatkan cara mudah mendapatkan target 10 juta dalam panen kelapa sawit di perkebunan, teman-teman. Jadi seperti yang kita lihat di video ini, ada salah satu pemanen itu yang menggunakan kenek, teman-teman. Apa itu kenek? Kenek itu jadi semacam kayak helper. Jadi dia menggunakan helpernya itu untuk bagian pengangkutan buahnya, teman-teman. Nanti kita saksikan videonya gitu. Jadi di dalam video kali ini, kenapa sih pemanen ini memilih untuk menggunakan helper dalam panennya dia? Kenapa sih tidak sendiri aja? Nah, ini lebih meringankan pekerjaan dia sebenarnya, teman-teman. Jadi dalam panen kelapa sawit itu sang pemanen kan harus pertama yang dia lakukan kan harus panen, terus membuang pelepah, setelah itu mengangkut buah ke pinggir jalan, masih memotong gagang panjangnya juga. Jadi banyak item pekerjaannya. Tapi dengan dia mengajak helper itu dia bisa lebih efektif. Jadi dia bisa lebih konsentrasi dalam panen sawitnya. Gitu, dia hanya panen dan membuang pelepah seperti yang video kita saksikan tadi. Nah, nanti untuk pengangkutannya itu ada temennya sendiri yang bagian ngangkut gitu loh, teman-teman. Jadi pertama jelas pekerjaan dia lebih cepat selesai, untuk mengejar target pun bisa. Yang kedua, tidak membuang-buang waktu. Yang ketiga, terus untuk target kedepannya itu lebih cepat. Jadi dalam panen kelapa sawit tentunya teman-teman tahu kan, kita ada namanya rotasi. Jadi kalau sistem panen seperti yang kita lihat di video ini, dia kan menggunakan sistem panen giring ya. Jadi di tempat saya bekerja itu kebanyakan panen kita itu menggunakan sistem giring, teman-teman. Ancak giring itu jadi setelah kita selesai di ancak kita, itu kita pindah lagi ke ancak berikutnya gitu. Jadi giring, siapa cepat dia yang dapat gitu loh, istilahnya kayak gini. Misalnya di satu ancak kan dua lorong itu kita udah selesai terlebih dahulu. Itu contohnya. Nah, kalau kita semakin cepat dalam dua lorong itu selesai, otomatis kita pindah melangkah eh, ke ancak selanjutnya gitu. Terus seperti itu, maju terus. Nah, dalam satu blok misalnya selesai kan nanti kita geser. Nah, kayak gitu loh, teman-teman. Jadi cara panen ini menurut saya udah banyak yang membuktikan pemanen-pemanen di Kalimantan ini termasuk efektif juga, tapi ada minusnya juga. Gitu. Apa sih Pak minusnya? Minusnya itu jadi kita harus memikirkan basis. Ah, dua basis. Jadi nggak cuman istilahnya misalnya kita punya helper, nggak cuman basis kita aja. Jadi basis helper kita pun harus kita pikirkan, atau enggak kita pakai sistem perjanjian. Contohnya gini, misalnya kita ada kawan yang belum pernah bekerja di kelapa sawit ya, mau belajar panen, mau nggak tugas kamu ngangkong, tapi hasil kita 70% 30%. Nah gitu, misalnya contohnya hari ini pendapatanku 100.000, misal ini contoh ya, hari ini pendapatanku 100.000, berarti kamu yang 30.000, aku yang 70.000, kayak gitu. Loh, emangnya bisa Pak gitu cara ngitungnya? Ya bisa. Jadi dalam perkebunan kelapa sawit itu kan setiap blok atau setiap ancak yang akan kita panen itu pasti ada BCR-nya. Nah, kalau kita pengen tahu hasil kita berapa, kan kita bisa tanya sama mandornya. Gitu. Misalnya selesai panen nih, tanyalah kita ke mandor, Pak, buah saya itu dapat misalnya 200 janjang. Berapa hasil saya, Pak? Gitu. Pasti akan dijelasin, oh 200 janjang.
berarti kan kali BCR 80 20 misalnya, berarti buah salmon 1 ton 600 kali 10.000, ketemulah misalnya contohnya 260.000 misalnya ya, misal ini contoh 260.000. Ya udah kalian bagi 70% 30% gitu. Untuk sebenarnya pekerjaan yang sama-sama berat pekerjaannya itu. Intinya yang bagian panen pun berat, yang bagian ngangkong juga sama-sama berat sebenarnya, yang bagian langsir itu ya teman-teman. Cuman eh, secara profesi kalau di perkebunan kelapa sawit itu lebih elit yang bagian panen, makanya dia mendapatkan proporsi yang lebih banyak karena dia yang tahu triknya. Nah gitu, ya itu terserah lah teman-teman mau sistem perjanjian atau sistem 2HK. Nah kalau 2HK itu sistemnya berarti misalnya nih dalam satu blok ini basis kita 80 janjang, berarti kita sehari harus dapat 160 janjang untuk 2 orang gitu. Kayak gitu ya teman-teman caranya. Tapi menurut saya sih eh, cara ini lebih efektif karena pertama jam istirahat kita khususnya untuk yang panen atau yang ngangkong itu bisa teratur gitu loh. Nah beda kalau kita misalnya sendiri kan harus panen, habis panen karena kita ngejar target ya udah kita cepet-cepet angkong kayak gitu, jadi tenaga yang terforsir itu semakin banyak. Tapi dengan sistem kerjasama, pertama kita lebih ngirit tenaga kita itu, terus lebih efektif juga menurut saya ya, yaitu lebih cepat pekerjaan yang kita kerjakan juga kayak gitu teman-teman. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama calon karyawan baru perkebunan kelapa sawit. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.